Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Kimi Adia yang akan menjadi host Anda selama beberapa menit kemudian di News Nusantara, membahas fakta-fakta menarik seputar sejarah Nusantara. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tentang kesultanan-kesultanan Islam yang berada di Kalimantan? Mungkin yang pertama terlintas di benak Anda adalah Kesultanan Kutai Kartanegara, Pontianak, dan semacamnya. Namun, hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menggali lebih dalam tentang kesultanan yang akhir-akhir ini baru terekspos dikarenakan adanya IKN di Kalimantan Timur, yaitu Kesultanan Pasir. Kesultanan Pasir yang dulunya dikenal dengan nama Kerajaan Sadurengas ini didirikan oleh Ratu Aji Putri Petung atau Aji Putri Potung pada tahun 1516 Masehi di Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir. Adanya Kerajaan Demak dan kerajaan Islam lainnya di Kalimantan Selatan merupakan salah satu pengaruh berdirinya Kesultanan Pasir yang menjadikannya kerajaan Islam pertama yang ada di Kalimantan Timur. Baik, untuk mengenali lebih dalam, bersama kami sudah berada di lokasi Museum Peninggalan Kesultanan Pasir, Kecamatan Pasir Blengkong. Dipersilahkan rekan Miki Dia. Baik, terima kasih rekan Kimi. Saya Miki Dia, posisi sedang berada di Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir. Lebih tepatnya di Museum Sadurengas. Langsung saja mari kita lihat isi dari museum ini. Pertama-tama bangunan ini terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang pertama, bagian tengah bangunan sampai bagian belakang, merupakan tempat tinggal Aji Tenggara, Sultan Pasir yang kelima. Lalu, adapun bagian yang kedua yaitu penambahan bangunan bagian depan yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin. Beliau dikenal sebagai Sultan Pasir terakhir sebelum kerajaan tersebut secara sepihak dihapuskan oleh Belanda. Beliau memerintah dari tahun 1900 hingga 1906 Masehi. Sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang berstatus cagar budaya sejak 1999 Masehi, bangunan ini memiliki bentuk panggung. Dalam bahasa Pasir disebut Kuta Imam Duyukinalenja yang berarti rumah kediaman pemimpin yang bertingkat. Memasuki ruangan pertama, pengunjung akan memasuki ruangan melewati pintu utama yang cukup besar dibalut dengan ukiran-ukiran yang khas. Di dalamnya tampak koleksi peninggalan-peninggalan Kesultanan Pasir seperti Al-Quran tua bertulis tangan, tempoyan guci kuno peninggalan dinasti Yuan, perlengkapan sholat dan alat-alat rumah tangga. Ruangan kedua terdapat dua kamar yang berukuran dua jendela. Kamar ini merupakan kamar sultan dan putra mahkota. Ruangan ketiga terdapat kamar putri dan dayang-dayang. Lalu terdapat dua ruangan sebelum memasuki ruangan dapur. Pada bagian ruangan dapur terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 3 ruangan memasak beserta gudang makanan dan 1 ruang mandi. Di bagian belakang ruangan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan dan tempat tinggal prajurit keraton. Bagian dalam museum terdapat pakaian sultan, lambang kerajaan Islam Motana Benua Pasir, foto-foto zaman Belanda, serta kamar putri zaman kerajaan Sudarengas. Selain bangunan Museum Sudarengas, bagi para pengunjung muslim dapat berwisata langsung ke Masjid Tua Nurul Ibadah yang berlokasi bersebelahan dengan bangunan Museum Sadurengas. Sekian dari saya Miki Dia, dari Kalimantan Timur, saya melaporkan. Terima kasih rekan Miki Dia. Pemirsa, bisa dilihat bahwa museum tersebut memiliki tujuan, yakni museum sebagai sarana pelestarian kebudayaan Kabupaten Pasir, serta untuk menghidupkan dan menarik anak-anak untuk tidak meninggalkan sejarahnya. Baik, sekian dari kami. Saya Kimi melaporkan dari studio News Nusantara. Sampai jumpa di fakta menarik seputar sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih.